Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK dan KB Mentari, yang kami hormati Dewan Guru KB dan TK Mentari serta anggota komunitas belajar Kombel Mentari. Di sini saya sebagai peserta PKG PJOK Gelombang 2 Kabupaten Jombang akan menyampaikan program atau rencana tindak lanjut. Rencananya akan dilaksanakan di KB dan TK Mentari. Nah, untuk program yang akan atau rencana tindak lanjut yang akan diprogramkan yaitu program segera tembak. Apa itu segera tembak? Yaitu sehat, gembira, dan terampil dengan bermain bakia. Bunda-bunda sudah tahu ya apa itu bakia? Apa itu bakia? Sandal. Oh, sandal ya. Sandal. Apakah sandal biasa, sandal yang kita pakai seperti itu? Sandal bakia. Kalau bakia aja. Oh ya, sandal. Benar sekali. Bakia itu yaitu apa? Sandal yang terbuat dari kayu yang dipakai pada zaman dahulu ya, atau juga apa dipakai, kita biasa menyebutnya juga apa? Klompen seperti itu. Nah, untuk program segera tembak ini ada latar belakang, yaitu yang pertama latar belakangnya yaitu permainan tradisional yang mulai terlupakan. Sebelum kita menggali tentang bakia itu ya, program segera tembak, apa sih permainan tradisional itu, Bunda? Iya, permainan zaman dahulu yang biasanya dimainkan anak-anak ya waktu kita masih kecil. Ya, mungkin kalau sekarang jarang kita temui ya. Jarang sekali anak-anak. Bahkan mungkin anak-anak itu belum mengenal. Ya, karena apa? Mungkin juga karena orang iya, orang tuanya belum mengenalkan. Jadi anak-anak itu tidak mengenal permainan tradisional, tidak mengenal budaya-budaya waktu seperti kita waktu kecil ya, yaitu permainan tradisional mulai terlupakan seiring dengan perkembangan teknologi yang modern. Ya, banyak sekali HP, gadget, permainan game, televisi, sehingga anak-anak itu sibuk bermain dengan permainan yang sudah berkembang itu ya, dengan permainan modern ya, membuat permainan tradisional mulai terlupakan, bahkan tidak dikenal oleh anak-anak ya. Bahkan tak jarang ada yang tidak mengetahui permainan tradisional seperti yang kita sampaikan tadi ya, sehingga anak-anak itu kurang mengenal budaya daerah ya. Yang dikenal anak-anak itu game online, terus apalagi Bunda? Televisi, film-film seperti itu ya. Iya, PS. Jadi kurang. Kalau anak-anak bermain game online, PS, televisi, anak-anak itu bergerak. Kira-kira geraknya bagaimana? Kurang ya. Geraknya kurang. Jadi anak-anak itu cenderung pasif. Hanya mendeleng ya, mager, kurang gerak. Nah, oleh karena itu TK Mentari yaitu kita membuat program segera tembak, yaitu sehat, gembira, dan terampil dengan bermain bakia untuk mengembangkan keterampilan gerak dengan permainan tradisional. Jadi nanti anak-anak kita ajak untuk bergerak supaya sehat, supaya lebih aktif ya. Nah, untuk yang kedua yaitu berbagai manfaat dari permainan tradisional. Kita mengenal permainan tradisional
tradisional itu apa saja, Bunda? Banyak. Lompat tali, ya angklung, iya, gobak sodor, seperti itu ya. Permainan tradisional itu mempunyai banyak manfaatnya ya. Ya, kalau kita bermain bagia itu kan di mana letaknya? Maksudnya organ apa yang Kaki. ya kaki ya, dipakai di kaki. Jadi kita kan harus apa? Harus bergerak, berpindah, ya, berpindah tempat, seperti itu. Yaitu permainan tradisional dapat meningkatkan kemampuan fisik motorik. Nah, kalau pakai bagia kan bisa mengembangkan kemampuan fisik motorik anak. Terus kemampuan sosial, jadi bisa apa? Bekerja sama. Iya. Kalau bagia tadi kan biasanya kan satu. Nah, itu kita buat bagia itu menjadi permainan berkelompok. Berkelompok bisa 2 atau 3 orang, 3 anak dalam satu bagia. Jadi kita bisa mengembangkan kemampuan sosial anak dan juga sosial emosional. Nanti bisa bekerja sama, misalkan gini, nanti kanan dulu atau kiri dulu, sehingga nanti bisa bisa berjalan dengan baik. Kalau misalnya yang satu kiri, yang satunya kanan, kira-kira bisa jalan apa tidak? Oh, jatuh, iya. Karena apa? Karena satunya ini tidak sinkron, iya, tidak kurang kompak. Selain itu juga bermanfaat untuk mengenalkan budaya daerah kepada anak-anak, sehingga kegiatan ini sangat bagus diterapkan kepada peserta didik, seperti itu. Untuk tujuan program Segera Tembak, yaitu yang pertama kita meningkatkan kebugaran, ya, seperti yang sudah dipelajari dalam materi dalam PKG-PJOK ada pendidikan kebugaran, pendidikan gerak, dan juga SEM, yaitu Sport Education Model, seperti itu. Jadi anak-anak itu terlibat aktif dalam pembelajaran, dan pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Seperti itu. Untuk meningkatkan kebugaran, ya, yang pertama, meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan peserta didik melalui program Segera Tembak. Nah, kalau anak-anak diajak untuk bermain bagia, kira-kira anak-anak kan apa? Anak-anak bergerak. Nah, saat anak-anak bergerak, nanti kan juga apa? Bisa sehat, ya, nggak mager. Biasanya kan anak-anak kalau bermain gadget aja mager, ya, duduk terus. Kalau itu kan kita bergerak, jadi nanti bisa meningkatkan kesehatan peserta didik. Untuk yang kedua yaitu membangun karakter. Membangun karakter peserta didik melalui nilai sportivitas, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang terdapat di dalam olahraga tradisional. Nah, nanti kan kita bisa, kalau untuk anak usia dini kan biasanya kita melalui permainan, ya. Permainannya itu bisa dengan lomba, bisa seperti itu. Jadi bisa mengembangkan nilai sportivitas. Nah, juga mengatur strategi, ya. Dan untuk kerjasama, rasa tanggung jawab, aku harus bagaimana, seperti itu. Jadi kita menanamkan karakter anak, seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu melestarikan budaya. Nah, yang kita ketahui kan anak-anak belum mengenal permainan tradisional. Jadi kita bisa menumbuhkan rasa cinta peserta didik kepada permainan tradisional untuk menjaga warisan budaya. Jadi tidak sampai hilang, dapat terus dikembangkan dan dilestarikan, yaitu dengan dimodifikasi seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu capaian. Nah, capaian ini apa yang ingin dicapai anak-anak dalam program ini, yaitu anak didik dapat mengenal dan mempraktikkan permainan tradisional serta mengembangkan kemampuan fisik motorik, sosial emosional,
dan karakter peserta didik. Oke. Langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, ada 3 tahapan ya. Untuk tahap yang pertama yaitu pengenalan, yaitu mengenalkan berbagai jenis olahraga tradisional kepada peserta didik melalui cerita, video, dan demonstrasi. Jadi kita mengenalkan kepada peserta didik melalui video atau berbagai referensi dengan bercerita, dengan mempraktikkan. Misalnya kita punya pengalaman ya waktu kecil ya, itu dapat kita ceritakan kepada peserta didik. Untuk yang kedua yaitu tahap praktik. Nah, melatih peserta didik untuk mempraktikkan olahraga tradisional dengan bimbingan guru dan orang tua. Jadi kan kita bisa berkolaborasi dengan wali murid atau paguyuban, dapat mempraktikkan setelah kita kenalkan, lalu kita ajak anak-anak untuk praktik. Ya, untuk yang ketiga yaitu tahap evaluasi, yaitu mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam mempraktikkan permainan tradisional dan memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berprestasi. Nah, kita dapat mengevaluasi kemampuan peserta didik. Nah, peserta didik ini mampu bekerja sama atau belum, mampu bergerak dengan baik atau belum, seperti itu. Dan nanti kita juga memberikan apresiasi kepada peserta didik. Kan anak-anak itu senang kalau wah hebat bisa kita kasih tepuk tangan, kasih jempol, ucapan-ucapan yang membangun motivasi anak, seperti itu. Nah, untuk kita akan melakukan program ini mempunyai struktur. Nah, struktur program dan lini masa. Untuk struktur program yaitu penanggung jawab. Di sini komunitas belajar kita terdiri dari TK dan KB. Nah, untuk penanggung jawab yaitu Kepala TK Mentari, Bu Nani Witarti. Nah, kemarin sudah disampaikan tentang program, kita sudah berdiskusi dengan Kepala TK dan KB Mentari terkait dengan program yang akan dilakukan ini, dan beliau sudah menyetujui dan sudah membuat rencananya dibuat sedemikian rupa. Seperti itu nggih. Tapi kita juga Kita juga di sini untuk berdiskusi. Bukan nanti mungkin ada kekurangan atau saran seperti itu nggih. Ya, untuk yang penanggung jawab Kepala TK Mentari Bu Nani Witarti, untuk koordinator program yaitu saya sendiri sebagai peserta PKG PJOK. Nah, untuk 4 guru sebagai fasilitator selama program yaitu 4 guru dari KB dan TK. Untuk seluruh peserta didik sebagai pelaksana kegiatan yaitu kelompok A, B, dan KB. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu lini masa. Program ini rencananya akan dilakukan setiap hari Kamis, karena KB kan juga sampai hari Kamis. Jadi mungkin waktu yang pas seperti itu, dilakukan setiap hari Kamis pada awal pembelajaran. Yang pertama yaitu tahap pengenalan. Ini program ini akan dimulai pada tahun ajaran pada semester kedua semester genap yaitu tahun 2025. Nah, untuk tahap pengenalan yaitu dimulai bulan Januari 2025. Untuk minggu pertama nanti kita akan melakukan pengenalan dengan cerita mengenai budaya Indonesia, bermacam-macam budaya Indonesia. Nah, permainan tradisional itu macamnya ada apa saja, seperti itu. Kita sampaikan kepada peserta didik, bukan hanya dengan bercerita tapi juga dengan kita tampilkan video atau Bunda? Iya, atau video atau cerita seperti itu. Untuk yang minggu setelah
Setelah anak-anak mengenalkan, kita kenalkan. Lalu untuk minggu kedua kita lebih spesifik. Kita mengenalkan, tadi kan kita mengenalkan permainan tradisional, macam-macam permainan tradisional. Untuk minggu kedua ini kita lebih spesifik lagi, kita kenalkan dengan permainan tradisional Bakia melalui video pembelajaran seperti itu. Jadi nanti kita Bakia itu seperti ini, anak-anak nanti bermainnya ya seperti itu. Untuk minggu yang ketiga yaitu pengenalan alat permainan tradisional Bakia kepada peserta didik. Jadi minggu pertama sudah pengenalan permainan tradisional, yang kedua Bakia, yang ketiga nanti kita mungkin bisa mengenalkan alatnya, ya alatnya secara langsung. Seperti itu kepada peserta didik. Jadi ini loh namanya Bakia, ini cara apa ya, nanti bisa untuk selanjutnya lebih jelasnya selanjutnya. Nah, untuk minggu keempat pengenalan cara menggunakan alat permainan Bakia kepada peserta didik. Jadi kita mendemonstrasikan. Jadi ada alat Bakianya, nanti kita mendemonstrasikan bagaimana cara bermainnya dan aturannya seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya yaitu tahap praktek yang akan dilakukan pada bulan Februari 2025. Dilakukan setiap hari Kamis. Jangka waktu 1 bulan agar anak lebih menguasai permainan tradisional Bakia. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Evaluasi pada bulan Maret 2025. Jadi kita dapat mengevaluasi program ini bagaimana, mungkin ada kekurangan, mungkin ada yang perlu diperbaiki, kita bisa mengevaluasi seperti itu, nggih. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, kita melakukan program itu juga harus mempertimbangkan apa yang kita butuhkan seperti itu, nggih. Untuk yang pertama yaitu ruang kelas dan lapangan atau halaman luas dan nyaman untuk kegiatan permainan tradisional pada tahap pengenalan di dalam dan praktik di lapangan. Nah, tadi kan ada kegiatan pengenalan, jadi kan kita juga membutuhkan ruang kelas untuk pengenalan, memutarkan video seperti itu. Kita juga membutuhkan lapangan yang nyaman, yang luas. Alhamdulillah kita memiliki kelas yang memadai dan halaman yang luas, bisa digunakan anak-anak untuk kegiatan di luar kelas seperti itu. Untuk yang kedua yaitu peralatan. Alhamdulillah sekolah kita memiliki peralatan yang memadai untuk menunjang permainan tradisional seperti LCD untuk menampilkan video pembelajaran dan juga perlengkapan permainan tradisional. Mungkin ada permainan tradisional tapi kurang nih. Nah, ya, jadi itu bisa dilengkapi, maksudnya bisa sambil berjalan seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan. Nah, alhamdulillah kita juga mempunyai kepala sekolah yang selalu mendukung program peningkatan pembelajaran. Kita juga mempunyai guru-guru yang berpengalaman dan kreatif serta memiliki pengetahuan tentang permainan tradisional dan juga tenaga pendidik yang profesional di bidangnya. Nah, untuk yang keempat yaitu peserta didik yang tak kalah penting ya, sebagai peserta didik yang memiliki bakat dan minat yang beraneka ragam dan memiliki kreativitas yang tinggi. Alhamdulillah untuk peserta didik kita sangat aktif dan juga kreatif, lari ke sana lari ke sini. Jadi perlu kita kembangkan dan kita arahkan. Kalau kita biarkan nanti anak-anak juga perlu diarahkan, Jadi program ini juga untuk untuk kepentingan peserta berpusat kepada peserta didik seperti itu. Untuk rencana evaluasi, yang pertama yaitu observasi.
kita melakukan observasi atau pengamatan selama kegiatan terhadap kemampuan peserta didik dalam mempraktikkan permainan tradisional. Jadi kita mengamati anak-anak, mengobservasi, oh anak ini sudah sudah mampu untuk kegiatan ini belum mampu, mungkin bisa untuk melakukan pengayaan seperti itu, diulang lagi, dikembangkan lagi gitu. Untuk yang kedua yaitu dokumentasi. Nah, kita mendokumentasikan kegiatan segera tembak untuk meningkatkan untuk melihat perkembangan peserta didik dan efektivitas program. Nah, untuk kegiatan dokumentasi ini kita bisa berkolaborasi dengan paguyuban atau wali murid yang ada di sekolah. Nah, untuk yang ketiga yaitu wawancara, dengan melakukan wawancara kepada peserta didik dan orang tua untuk mendapatkan umpan balik tentang program segera tembak. Jadi kita nanti mewawancarai anak-anak bagaimana perasaannya, diajak bermain bahagia, bagaimana terus senang apa tidak, terus bagaimana rasanya, seperti itu nggih Bunda nggih. Juga bisa untuk orang tua, bagaimana sih ini program ini bermanfaat apa tidak, seperti itu nggih. Nah, dan juga untuk kedepannya mungkin ada kekurangan seperti itu. Nah, untuk setiap program kemungkinan tantangan, mungkin semua program ada tantangannya nggih. Ya, pasti ada itu nggih. Nah, untuk mungkin yang pertama yaitu tantangan kita yaitu keterbatasan waktu. Nah, kita menyesuaikan jadwal kegiatan segera tembak dengan jadwal yang pelajaran lainnya. Nah, kita kan mungkin dapat pelajaran antara, kalau yang pertama itu kan mesti jambur dengan kegiatan yang lainnya, kita dapat menjadwalkan seperti itu. Untuk yang kedua, keterbatasan sumber daya, yaitu memperoleh sumber daya yang memadai seperti peralatan dan bahan-bahan untuk kegiatan segera tembak. Mungkin keterbatasan sumber daya. Untuk yang ketiga yaitu antusiasme peserta didik. Bagaimana kita menjaga antusiasme peserta didik agar tetap aktif mengikuti kegiatan segera tembak. Seperti yang kita ketahui, mungkin anak-anak kan cepat bosan, cepat bosan. Nah, juga peserta didik kita kan juga banyak. Bagaimana kita nanti bisa menjadwalkan program ini sehingga dapat efektif dan efisien dan juga bermanfaat untuk anak. Seperti itu. Untuk solusi, nah kita nanti solusi mungkin yang akan diambil, solusi yang bisa solusi yang bisa diterapkan mungkin ya. Kita juga bisa menjadwalkan pertemuan lagi untuk menyelesaikan permasalahan itu sehingga mendapatkan solusi yang bagaimana baiknya, seperti itu. Yang pertama yaitu berdiskusi dengan rekan guru untuk menyusun jadwal yang efisien agar kegiatan berjalan sesuai rencana. Untuk yang tadi yang jadwalnya bertabrakan dengan pelajaran lainnya. Untuk yang kedua yaitu mengajukan anggaran untuk pembelian peralatan untuk menunjang kegiatan atau program segera tembak. Nah, nanti kita membuat anggaran apa saja yang kita butuhkan, alat-alat yang dibutuhkan, jadi anggarannya berapa, seperti itu. Bisa kita musyawarahkan di kemudian hari. Oke, Bunda. Untuk selanjutnya yaitu menciptakan kegiatan yang menyenangkan dan menarik untuk peserta didik. Jadi program segera tembak ini kita modifikasi dengan menyenangkan, sehingga kegiatannya itu menyenangkan dan menarik untuk peserta didik. Bagaimana nanti mekanismenya dapat kita lakukan untuk jadwal pertemuan kombel untuk yang selanjutnya. Seperti itu. Ya, mungkin sebelum saya akhiri mungkin ada
mau masukan terkait program Segera Tembak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sebagai guru KB Mentari Bu ya, mau tanya, apabila ada program Segera Tembak ini, apa mungkin bisa dipraktekkan pada usia anak 3 sampai 4 tahun yang sekarang saya didik? Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Mungkin kegiatan program Segera Tembak ini kan dengan Segera Tembak sehat, gembira, dan terampil dengan bermain bahagia. Mungkin karena anak-anak KB itu lebih kecil dari anak TK, usianya 3 sampai 4 tahun. Ya, kerjasamanya mungkin masih belum bisa kompak, belum bisa mengatur strategi, mungkin seperti itu. Jadi kita lebih disesuaikan dengan tingkat usia dan kemampuan peserta didik. Mungkin bisa dimodifikasi, yaitu bagiannya kan tadi bisa berjumlah 3 anak, ini kita modifikasi menjadi 2 anak, sehingga tetap bekerja sama dengan jumlah yang lebih sedikit seperti itu. Jadi anak-anak nanti bisa, kan kalau 2 lebih bisa lebih sederhana. Kalau semakin banyak anak kan semakin ada kadang ya kadang seperti itu nggih. Nah, mungkin seperti itu Bu Nur. Juga untuk aturannya kita bisa menyederhanakan aturan, strateginya seperti itu. Mungkin kita bisa jaraknya mungkin agak dekat untuk bermainnya seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Nur, bisa diterima? Terima kasih Bu. Nggih. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan yang lain? Cukup? Terima kasih atas waktu dan perhatiannya dalam pertemuan komunitas belajar ini. Semoga program Segera Tembak ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi peserta didik amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmudatul Hasanah. Saya guru di TK Mentari. Tadi setelah saya mengikuti program Kombel Belajar Mentari dan sebagai narasumbernya ada Bu Anis Puji Lestari yang telah menyampaikan tugas RTL, yang mana tadi Bu Anis membahas tentang program Segera Tembak, yaitu sehat, gembira, terampil dalam permainan tradisional Bakia. Menurut saya program yang diusung sama Bu Anis ini sangat bagus sekali, karena di lembaga kami belum pernah ada kegiatan tentang permainan tradisional. Untuk kedepannya kami sebagai anggota Kombel Belajar Mentari, saya sangat mendukung sekali dengan program-program yang telah dicetuskan oleh Bu Anis, dan semoga lembaga KB TK Mentari semakin jaya dan semakin bisa menjadi lembaga yang memberikan pelayanan baik kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.